Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, atau sore, atau malam untuk rekan-rekan sekalian dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu dan terima kasih sudah mampir di tutorial SPSS bersama saya, Trisri Gita Febrianti Sanjaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu uji tahap lanjutan dalam pengujian data statistik parametrik, yaitu uji korelasi Pearson Product Moment. Dan tentu aplikasi yang kita gunakan ialah IBM SPSS, dan yang saya gunakan ini adalah versi 26. Jadi mari kita langsung mulai saja. Dan sebelum kita lebih lanjut, mari kita bedah sedikit mengenai uji korelasi Pearson Product Moment ini. Nah, uji korelasi Pearson Product Moment atau kita sebut uji korelasi Pearson ini bertujuan untuk mengetahui hubungan atau keeratan antara dua variabel yang berskala numerik atau interval dan rasio, dan dinyatakan dengan koefisien korelasi. Dan syarat dalam melakukan uji ini ialah asumsi klasik atau yang dikenal juga dengan normalitas, linearitas, atau heteroskedastisitas. Lebih lanjutnya mengenai tiga istilah tersebut, silakan simak video lainnya di channel saya. Sebelum lanjut, kita perhatikan catatan berikutnya, yaitu dasar pengambilan keputusannya. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka variabel dinyatakan tidak berkolerasi. Dan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka variabel dinyatakan berkolerasi. Adapun kategori kekuatan hubungan dalam uji korelasi ini, yang pertama itu terbagi menjadi 4. Nah, yang pertama ada 0,00 sampai 0,25, artinya tidak ada korelasi atau korelasi lemah. Kemudian yang kedua 0,26 sampai 0,50 atau artinya korelasi sedang. Yang ketiga 0,51 sampai 0,75 artinya korelasi kuat. 0,76 sampai 1,00 artinya korelasi sangat kuat atau korelasi sempurna. Selain kekuatan hubungan, Pearson correlation ini memiliki sifat hubungan, yaitu positif dan negatif. Jadi hubungan positif ini jika pada nilai Pearson correlation tidak muncul tanda minus, maka hubungan kedua variabel penelitian bergaris lurus. Artinya jika ada peningkatan nilai pada variabel bebas, maka diikuti pula peningkatan pada variabel terikat, dan begitu pun sebaliknya, kedua variabel mengalami peningkatan atau penurunan secara bersamaan. Sedangkan untuk hubungan negatif, jika pada nilai Pearson correlation muncul tanda minus, maka hubungan kedua variabel penelitian bertolak belakang. Artinya jika ada peningkatan nilai pada variabel bebas, maka terjadi penurunan pada variabel terikatnya, dan begitu pun sebaliknya. Jika salah satu variabel mengalami peningkatan, maka variabel lainnya mengalami penurunan. Nah, seperti biasa saya sudah siapkan contoh data yang akan digunakan untuk pengujian kali ini, yaitu data jumlah siswa dalam satu satuan pendidikan anak usia dini, dengan variabel pertama merupakan usia sekelompok anak usia dini, dan variabel kedua merupakan berat badan sekelompok anak usia dini. Dan seperti yang sudah disinggung sebelumnya, syarat untuk melakukan uji ini adalah seluruh data berdistribusi normal. Jadi mari kita buktikan bersama sebelum proses lebih lanjut. Jadi ini sudah saya copy datanya, kemudian kita buka SPSS-nya dan kita copy di sini. Nah, sudah di copy, kita atur datanya di variabel view. Jadi karena di variabel pertamanya itu usia, kita masukin usia, dan di variabel 2-nya berat badan, kita tulis namanya berat badan. Kemudian di desimalnya kita ubah ke 0 saja biar tidak ada koma-komanya seperti biasa. Kemudian di measure-nya ini kita untuk usia itu jadi nominal, dan berat badan ini ke scale. Nah, measure ini sendiri kalian bisa bebas tergantung kategorinya seperti apa, tergantung yang kalian butuhkan. Jadi kalau itu balik lagi ke kalian masing-masing. Nah, selanjutnya seperti biasa kita lakukan uji normalitas, yaitu ke deskriptif statistik, ke analyze, kemudian ke deskriptif statistik, kemudian masuk ke explore. Nah, di sini yang sedikit berbeda. Jadi karena kita berbeda ini gitu ya. Nah, karena di sini usia merupakan variabel X, katakanlah variabel X, dan berat badan merupakan variabel Y yang merupakan variabel bebasnya. Jadi variabel
ini kita masukkan ke dependent list, dan usia ini kita masukkan ke factor list. Jadi variabel Y itu masuk ke dependent list dan variabel X-nya masuk ke factor list, begitu. Kemudian di statistiknya sudah benar deskriptif, di plots-nya jangan lupa centang bagian normality plots with test. Nah, di option dan bootstrap kita pilih saja, displaynya juga both, dan kita oke. Nah, kita tunggu sampai datanya muncul. Nah, di sini sudah muncul datanya gitu. Nah, kita sebelum lanjut seperti biasa kita lihat dulu di sini di case processing summary-nya apakah datanya berhasil terproses dengan sempurna atau tidak. Jadi di sini bisa dilihat seluruh presentasinya di sini 100%. Artinya semua data berhasil diproses gitu kan. Nah, di sini di bawahnya seperti biasa ada deskriptif detail-detailnya. Tapi kita langsung ke test of normality di sini. Nah, berdasarkan uji normalitas yang dilakukan dan karena data sampel ini berjumlah lebih dari 30, maka yang digunakan adalah data Kolmogorov-Smirnov di tabel yang sebelah kiri, dan bisa dilihat bahwasanya seluruh data memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05, yang mana berarti berdistribusi normal dengan usia sebagai variabel terikat dan berat badan sebagai variabel bebas, usia variabel X dan berat badan variabel Y. Untuk tutorial mengenai uji normalitas bisa cek link di description box di bawah ya. Jangan lupa cek. Oke, nah karena sudah terbukti di sini seluruh nilai dari data yang kita miliki ini normal gitu ya, mari kita langsung masuk ke bagian uji korelasinya. Nah, pertama ini kita tetap aja gitu ya, kita langsung aja dari hasil itu kita langsung ke analyze, kemudian kita ke correlate di sini. Nah, correlate, lalu kita ke bivariate. Nah, di sini ada bivariate correlation. Nah, di sini kita pindahkan kedua variabel ini ke kanan. Lalu pastikan Pearson yang dipilih juga di sini nih, Pearson, terus detailnya juga, kemudian ini flex significant correlation-nya juga jangan lupa dicentang, kemudian bisa tekan OK dan tunggu sebentar sampai hasilnya muncul. Nah, processing kan, kita tunggu. Oke, ini dia sudah muncul tabel correlation-nya di sini. Nah, jadi hasilnya dari sini menunjukkan bahwasanya nilai signifikansinya itu di sini ya kurang dari 0,05, yaitu 0,002, dan memiliki value atau kekuatan 0,434. Cara bacanya itu jadi usia disilangkan atau disilangkan dengan berat badan, ini nilai signifikansinya, dan di sini berat badan disilangkan dengan usia, signifikansi di sebelah sini gitu. Cara bacanya kayak gitu ya teman-teman. Dan bisa disimpulkan bahwa nilai signifikansi dari kedua data ini kurang dari 0,05, yaitu 0,002, dan memiliki value atau kekuatan 0,434 dan bersifat positif. Di sini tidak ada tanda minus, sehingga dapat diartikan bahwa antara variabel usia dan variabel berat badan memiliki korelasi sedang dan bersifat bergaris lurus, yakni jika terjadi peningkatan pada variabel usia, maka variabel berat badan juga akan turut meningkat ataupun sebaliknya, seperti itu. Nah, baik, demikian tutorial singkat mengenai uji korelasi persen produk momen pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa tekan subscribe atau berlangganan di bawah ini, like dan juga komennya untuk mensupport channel ini agar semakin berkembang dan biar saya juga bersemangat untuk update video baru ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.